Pak, mundur Pak. Pasang dulu. Audio cek. Ya, wajah baru soalnya, yang lain wajah lama gitu ya. Yes, gimana? Ya, alhamdulillah saya barusan ditetapkan dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Pasti banyak hal yang harus dilakukan yang di depan mata kita. Misalnya sampah juga kita juga secara bertahap nanti akan mengikuti global standard lah begitu ya. Berbagai perjanjian internasional yang kita akan kerjakan itu. Dan mudah-mudahan dengan dukungan Bapak Presiden yang punya komitmen yang begitu kuat dalam lingkungan hidup ini, maka saya yakin dan aparat di Kementerian Lingkungan Hidup akan bisa melaksanakan dengan baik. Saya rasa sementara itu dulu. Doakan dan bantu saya berkampanye untuk memastikan lingkungan hidup menjadi habits di hati kita. Amin. Habits of our heart. Amin. Tentang lingkungan hidup. Amin. Kalau itu terjadi, insya Allah dampaknya akan semakin baik ke depan bagi masyarakat. Terima kasih. Pak, omongan apa sih Pak yang dilakuin sama Bapak dengan Pak Presiden sehingga Bapak dipilih menjadi menteri? Mungkin ada tugas khusus, program khusus? Itu nanti aja. Nanti kita gantian dulu di banyak. Oke. Pak Kadir, nyambung. Saya? Pak Kadir nyambung ya? Ada Menko dulu. Nyambung. Gak apa-apa nyambung. Nyambung temanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera teman-teman wartawan. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan amanah baru dari Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia. Badan karantina ini adalah lembaga baru yang diharapkan dibangun untuk memastikan supaya penyakit-penyakit yang terikut atau carrier dalam hewan maupun tumbuhan, terutama dari luar negeri yang masuk ke Indonesia itu tidak masuk ke Indonesia. Yang kedua, kita harus melakukan langkah-langkah pengawasan dan pengetatan yang ketat, tetapi poinnya adalah tidak boleh mengganggu proses-proses ekspor impor yang berjalan. Jadi jangan sampai pengawasan yang begitu ketat lalu proses ekspor impor itu kemudian melambat, berpengaruh terhadap perekonomian kita. Yang kedua yang akan kami lakukan dalam waktu dekat adalah segera berkoordinasi dengan kementerian-kementerian yang ada kaitannya dengan kami. Yang pertama Menko Pangan, yang kedua dengan Menteri Perikanan dan Kelautan, yang ketiga dengan Menteri Pertanian, Kimipas, dan Bea Cukai. Itu yang akan kita lakukan sambil meneruskan langkah-langkah yang sudah dibangun oleh Kepala Badan sebelum saya. Sambil meneruskan langkah-langkah yang sudah dibangun oleh Kepala Badan sebelum saya, sambil kita benahi yang lain yang belum. Saya kira itu. Terima kasih. Pak, silakan Bapak dulu. Nyambung dulu. Pak Menko nyambung dulu. Pak Menko nyambung dulu soalnya. Terima kasih teman-teman sekalian. Tugasnya apa? Pertimbangan Bapak Presiden tentunya sangat mendalam dan sangat memperhatikan dinamika yang terjadi. Tentu penempatan kami di bawah Bapak Menko akan mendukung sepenuhnya langkah-langkah Pak Menko dalam rangka merealisasikan program-program yang menjadi program unggulan Bapak Presiden. Insya Allah kami akan langsung segera kerja keras. Besok kami sudah mulai kerja, semuanya MBG dan seterusnya kita akan sentuh dan kita akan minta arahan dari Pak Menko langkah-langkah apa yang harus kita jadikan. Insya Allah dengan kerja keras kita ingin menghadirkan yang terbaik untuk bangsa kita. Terima kasih ya. Segera nanti Pak Menko akan memberikan. Terima kasih ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentunya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas penunjukan saya sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Tentunya tugas-tugas ke depan bagaimana mensukseskan program strategi nasional dan
untuk memastikan program unggulan Bapak Presiden sehingga bisa secara tuntas dan cepat. Selanjutnya juga sebagai KSP tentunya nanti saya sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga apa yang menjadi keluhan-keluhan ini saya akan buka 24 jam laporan-laporan dari masyarakat, termasuk mengevaluasi dan memonitor program-program kementerian lembaga, termasuk bekerja sama dengan kementerian dan pemerintah-pemerintah daerah, sehingga jangan sampai ada hal-hal yang menjadi prioritas Presiden kemudian terjadi masalah-masalah birokrasi. Nanti kita pangkas birokrasi. Dan sekali lagi saya mohon bantuan untuk kerjasama dengan seluruh masyarakat dan seluruh kelembagaan apabila ada hal-hal yang program-program prioritas Presiden yang tidak berjalan dengan semestinya, nanti kita akan sidak dan kita tuntaskan dengan baik. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Masih merangkap. Nanti pasti akan segera ada pergantian. Terima kasih. Terima kasih. Hasan is back. Apa yang beda? Ya, judulnya beda kan? Judulnya beda. Ketemu lagi dengan teman-teman di istana. Ya barusan kami berenam baru saja selesai menjalani pelantikan oleh Bapak Presiden, dan kebetulan untuk saya hari ini ditugaskan oleh Bapak Presiden sebagai penasihat khusus bidang komunikasi dan media. Tadi teman-teman di luar nanya kan, utusan khusus apa enggak gitu. Saya bilang mungkin khusus-khusus tapi bukan utusan. Ya jadi penasihat khusus. Nanti tentu sebagai pembantu Presiden saya akan bekerja sama yang sangat erat dengan Abangda Kabakom yang baru, Bang Kodari, mungkin juga nanti dengan Ibu Menkom Digi, dengan Wamenkom Digi untuk memperkuat lagi bidang komunikasi yang diperkenalkan oleh pemerintah supaya pesan-pesan yang ingin diketahui oleh publik itu bisa lebih baik lagi, bisa jauh lebih sampai dan bisa dipahami oleh masyarakat, termasuk juga mungkin nanti dari pemerintah tentu kan harus juga meluruskan hal-hal yang berita-berita, pemahaman atau informasi yang tidak benar terhadap pemerintah. Jadi kalau ototnya mungkin nanti akan ada di Bakom, ada di Menkom Digi, kita mungkin nanti akan membantu pemerintah dalam soal strategi, dalam soal yang sifatnya mungkin ke substansi. Terima kasih. Yang jadi jubir kan ada Pak Mensesnek, ada Kepala Badan Komunikasi, itu yang setahu saya jadi jubir. Tapi kalau diperintahkan Presiden untuk maju lagi, kita siap. Kalau diperintahkan oleh Bang Kabakom nanti untuk maju lagi ketemu dengan teman-teman media, kita juga insya Allah siap lah. Nanti kita sering ketemu. Makasih ya. Oke. Kasih, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, saya pada hari ini mendapatkan tugas sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Ini pelantikan yang ketiga untuk saya pribadi selama pemerintahan Bapak Prabowo, dan rasanya tanggung jawab ini semakin meningkat. Jadi terus terang waktu dikasih tahu itu doa saya tambah panjang, karena ini tambah berat sekali. Dan kenapa ini berat? Karena memang apa yang dikerjakan oleh Pak Prabowo, pemerintahan Pak Prabowo sangat banyak program-program yang harus dijelaskan latar belakangnya, sebab-sebabnya, yang pada dasarnya kalau saya baca itu adalah bagaimana negara ini memenuhi tujuannya sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut berpartisipasi dalam ketertiban dunia. Nah, ini pekerjaan yang besar, tentunya pekerjaan yang sangat besar ini harus bekerja sama dengan berbagai lembaga, dengan semua KL insya Allah, dengan semua stakeholder, terutama dengan teman-teman media ya, yang notabene kalau saya pribadi memang sudah menjadi bagian dari komunitas ini dari sangat-sangat lama ya.
Banyak teman-teman saya di media, saya ketemu dulu di lapangan, sampai jadi pemret, sampai pensiun. Jadi insya Allah saya dengan teman-teman media ini sangat dekat, dan mudah-mudahan kedekatan ini akan membuat proses komunikasi nanti menjadi lebih baik dan semakin baik lagi. Terima kasih. Ya, sini dulu, ya. Ya. Ya, tentunya saya tidak mau buru-buru, sudah ada beberapa pemikiran yang jelaskan begini. Lanskap media kita ini sangat berbeda dengan 10-20 tahun yang lalu. Karena selain media massa, teman-teman yang ada di ruangan ini, ada juga yang namanya media sosial. Media sosial pada hari ini juga sebagian berperilaku seperti pers, tetapi dengan regulasi yang mungkin berbeda dengan teman-teman yang ada di pers, begitu. Dan pada titik itu tentu ini suatu tantangan tersendiri. Apa dan bagaimananya tentu nanti kita akan pikirkan ke depan. Silakan. Pak, dari ini Pak Presiden sudah bolak-balik ganti jabatan Ya. bidang komunikasi. Ya. Ada yang masih PR sampai saat ini apa, Pak? Kembali lagi PR terbesar itu sebetulnya ada di program Pak Prabowo yang sangat banyak, sangat masif, sangat fundamental, bahkan paradigma baru, dan karena itu memang sangat perlu sebuah kegiatan komunikasi yang amat sangat masif. Jadi hemat saya bukan dari caranya, bukan dari orangnya, tetapi dari tugasnya memang yang sangat-sangat besar, dan karena itu dari proses-proses yang sudah ada kita akan belajar ya. Saya akan belajar dari Pak Hasan Nasbi, dari Pak Anggaraka, dengan Ibu Mutia, dengan semua stakeholder yang ada. Karena komunikasi itu sebetulnya kan ada di semua KL, di semua bagian. Ya insya Allah nanti bersama dengan teman-teman kita akan lebih optimalkan lagi komunikasi kita ke depan. Begitu. Terima kasih banyak teman-teman. Ya sampai ketemu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.